Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau terusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Volume 14 bab ketiga, kepiting untuk makan malam. Setelah melaksanakan misi yang menyenangkan itu, Mukoda dan yang lainnya kembali ke kota dan langsung pergi ke kuil petualang untuk melaporkan keberhasilan mereka. Seorang resepsionis telah memanggil ketua kuil. Mukoda memberitahunya bahwa ia telah selesai. Dan Orson, sang ketua guil, rahangnya ternganga setelah mendengarnya. Seperti yang aku bilang, kami memburu kepiting berseker gila, kelpie dan aligator tiran hitam, kata Mukoda mengulangi ucapannya. Rupanya sangat sulit bagi Orson untuk percaya. Dia merasa perlu melakukan pengecekan ulang. Mukoda merasa harus menunjukkan kepada Orson mayat-mayat itu agar ia dapat mempercayai ucapannya. Jadi Mukoda menyarankan untuk dibawa ke tempat yang luas. Hal itu pun membawa Orson kembali ke dunianya. Ia lalu membawa Mukoda ke bagian guil yang sangat ia kenal di berbagai cabangnya, yaitu gudang pemotongan. Setelah sampai di sana, Mukoda mulai mengeluarkan monster pertama, yaitu kepiting pengamuk gila. Lalu memilih bagian gudang yang kosong untuk meletakkan bangkai kepiting itu. Mendarat di lantai dengan suara yang keras. Orson hanya berdiri di sana dengan mulut terbuka, menatap kepiting itu dalam keheningan yang tertegun. Kami sebenarnya berencana mengadakan makan malam dengan daging ini, jadi aku akan membawanya pulang kalau tidak apa-apa, ucap Mukoda kepada Orson. Hah, kamu akan memakannya? Orson berteriak, matanya selebar piring makan. Mukoda merasa heran, apakah orang-orang di belahan dunia ini tidak makan kepiting? Namun Orson menghentikannya karena cakar kepiting pengamuk gila adalah sumber daya yang sangat berharga, dapat dibuat menjadi sebuah armor dan perisai, dan barang itu sangat dicari oleh para petualang dan bangsawan. Menurut Orson, cakar kepiting berseker gila di tangan seorang pengrajin yang terampil dapat diubah menjadi baju besi bahkan lebih kuat daripada cakar aslinya. Mereka membuat armor kelas tinggi yang harganya cukup mahal. Cakarnya lebih ringan dari kebanyakan logam, tapi jauh lebih kuat dari kulit. Faktanya, ia bahkan menyaingi besi ajaib dalam hal kekokohannya. Armor atau perisai yang terbuat dari itu adalah jenis perlengkapan yang diharapkan dimiliki oleh setiap petualang tingkat tinggi suatu hari nanti. Orson sangat ingin membeli kepiting itu dari Mukoda dan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya. Namun sayangnya, Mukoda mempunyai ide lain. Maaf, tapi makanan enak adalah prioritas utama pestaku. Bagi familiarnya, selain daging, mereka tidak peduli. Mau itu bahan yang bisa membuat nuklir atau apapun itu. Tekanan dari familiarnya mulai menggema di telinga Mukoda agar ia tidak menyerahkan dagingnya. Mukoda kemudian mengangkat bahu Orson dan berkata ini adalah hasil buruannya, jadi ia akan menyimpannya dulu. Mendengar itu, Orson mengerang sedikit penyesalan yang membuat Mukoda sangat tidak nyaman. Tapi ia sudah memutuskan bahwa mereka akan memakannya. Itu sudah ditetapkan dan ia tidak akan membiarkan dirinya merasa bersalah kepada familiarnya karena berubah pikiran. Dan selanjutnya Kelpie, lanjut Mukoda sambil menjatuhkan kuda air itu ke tanah. Ukurannya tidak sebesar kepiting, tapi ukurannya 50% lebih besar dari kuda pada umumnya. Dan kuda-kuda di dunia ini berukuran lebih besar daripada kuda pacuan yang ditunggangi oleh orang-orang di dunia lama Mukoda. Untuk Kelpie, Mukoda menyerahkan sepenuhnya kepada guil untuk mereka beli. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Mukoda, Orson memanggil sekelompok karyawan guil untuk membawa mayat Kelpie itu pergi. Sepertinya mereka khawatir Mukoda akan berubah pikiran dan mengklaimnya jika mereka tidak bergegas. Meskipun karena Mukoda benar-benar tidak membutuhkannya, mereka sebenarnya tidak perlu repot-repot. Menurut Orson, kulit Kelpie adalah satu-satunya bagian yang layak dipanen karena sangat berharga. Kebanyakan petualang mencoba menjauh dari monster itu, jadi tidak banyak kulit yang beredar di pasaran.
Kulit Kelpie benar-benar anti air dan dibuat untuk kanopi gerobak sangat bagus sehingga banyak permintaan terhadapnya di komunitas pedagang. Kemudian Mukoda mengeluarkan monster yang terakhir, yaitu buaya tiran hitam. Dagingnya seharusnya sangat enak, jadi Mukoda ingin menyimpannya bersama dengan sedikit kulitnya. Ia menyadari bahwa kulit buaya tiran hitam bisa menjadi oleh-oleh yang bagus untuk Lambert. Ia juga ingin sedikit untuk dirinya sendiri. Ketika Mukoda masih menjadi pekerja kantoran, ia selalu menyukai gagasan untuk memiliki aksesoris kecil yang terbuat dari kulit buaya. Namun barang tersebut sangat mahal sehingga ia tidak pernah dapat memenuhi keinginan tersebut. Merobohkan buaya itu mengingatkannya pada ambisi lamanya, dan karena Mukoda punya kulitnya, ia pikir sebaiknya membuat sesuatu darinya. Dimengerti, kata Orson. Kemudian ia membahas soal pembelian material dan upah dari menyelesaikan misinya. Tambahnya Orson dapat segera mengumumkan hadiah misinya tersebut, tetapi menilai material yang mereka bawa akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Mukoda memutuskan untuk menyederhanakan semuanya dan memintanya untuk menggabungkan semua pembayarannya yang akan Mukoda kumpulkan 3 hari dari sekarang. Lagi pula agak terburu-buru karena gencarnya kampanye dari familiarnya yang sudah kelaparan. Mereka tak kenal lelah. Setiap detik Mukoda mendapat pesan, "Kamu masih belum selesai," atau "Cepatlah," atau "Aku ingin makan kepiting sekarang," bergema di benaknya. Meskipun yang terburuk sejauh ini adalah kisah kecil Sui yang tragis. "Master, Sui lapar." Bersama-sama mereka mengantar Mukoda untuk bergegas melewati pintu guil. Berdiskusi dengan Orson, berjanji akan kembali dalam 3 hari dan mulai bergegas pulang ke rumah atas desakan familiarnya. Mukoda menaiki Vel sementara Sui dan Dora naik di punggung God. Lalu mereka berlari menyusuri jalan utama Ronkainen dengan kecepatan sangat tinggi. Jalan yang dimaksud cukup ramai dengan pejalan kaki, tapi Vel dan God yang berlari berdampingan punya cara untuk mendorong semua orang sebelum mereka membersihkan jalan secepat mungkin. Sementara itu, Mukoda sibuk memikirkan bagaimana mungkin ia bisa merebus kepiting pengamuk gila itu. Sebuah penilaian telah menetapkan bahwa itu akan menjadi sangat indah ketika direbus. Jadi Mukoda sangat ingin memasaknya seperti itu, apapun yang terjadi. Satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk mengatasinya adalah dengan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil dan merebusnya. Tapi ia tahu bahwa memotong daging kepiting sebelum direbus akan menghilangkan umami alaminya dan menghasilkan hidangan akhir yang agak encer. Jadi Mukoda ingin menghindari melakukan hal itu kecuali itu memang satu-satunya pilihannya. Namun tetap saja Mukoda kebingungan harus menggunakan alat apa untuk merebusnya. Berbeda dengan Mukoda yang kebingungan, Sui saat bersemangat untuk memakan kepiting itu. Ia dengan gembira menularkan ke dalam pikiran Mukoda saat mereka berlari pulang. Saat itulah Mukoda mengingat kembali penjara bawah tanah Dolan. Di dalam penjara bawah tanah itu mereka bertemu dengan sekelompok monster mirip lebah yang disebut lebah pembunuh di sana, dan telah menghabisi mereka dengan menjebak seluruh sarang mereka di dalam bola air yang sangat besar. Mungkin Mukoda bisa melakukan hal serupa untuk kepitingnya. "Hey Vel, God, saya baru saja mendapat ide bahwa kita keluar kota lagi," kata Mukoda mengirim pesan kepada mereka lewat telepati. Namun Vel bergumam jika tujuan mereka adalah penginapan dan makan kepiting. Di sini Gol menimpali pernyataan Vel jika tuannya meminta seperti itu bukan tanpa alasan. Jadi ia mengajak Vel untuk mengikuti perintah tuannya. "Ya, saya tidak terlalu peduli kemana kita pergi selama kita bisa makan kepiting di sana. Aku benar-benar akan mati kelaparan jika terus begini," Dora menambahkan. Ternyata perut mereka semua keroncongan serentak seolah-olah dipicu oleh kata-kata Dora. "Kami harus makan kepitingnya dan tentu harus enak," Vel berteriak sambil mengubah arah, sekali lagi membawa mereka keluar kota. Mukoda dan yang lainnya kembali menuju hutan belantara dan akhirnya berhenti di sebuah tempat terbuka yang tidak jauh dari sungai Everest. Mukoda tidak ingin terlalu dekat dengannya karena khawatir monster akan muncul dan mengganggu mereka. Tapi ia juga memerlukan tempat untuk membuang air tempat Mukoda merebus kepiting. Ia pikir tempat itu adalah tempat yang tepat, cukup jauh dari rumah warga sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa masalah. Dan ngomong-ngomong soal mulai bekerja, langkah pertamanya adalah mengeluarkan mayat kepiting pengamuk gila dari kotak barangnya. "Jadi apa sebenarnya rencanamu dengan benda itu?" Vel bertanya.
Ya sebenarnya akan kutunjukkan saja padamu. Hei Sui, bisakah kamu datang ke sini? Kata Mukoda kepada Sui. Kemudian Mukoda menanya Sui apakah ia bisa membuat bola air yang cukup besar agar bisa menampung kepiting pengamuk dengan sihir airnya. Oke, Sui bisa, katanya. Ia menghabiskan beberapa saat untuk mengumpulkan kekuatan dengan geraman kecil yang lucu, lalu memunculkan bola air raksasa di hadapan mereka. Apakah ini sudah cukup, Guru? Sui bertanya. Dan menurut Mukoda, bola air yang dibuat Sui sudah sesuai. Selanjutnya Mukoda memulai dengan menambahkan sedikit garam dan mengurangi bumbunya terlebih dahulu. Tentu saja ia memasukkan jarinya sebentar ke dalam bola air itu, lalu menjilat jari itu untuk melihat bagaimana rasa airnya. Baiklah, kurasa aku mengira itu tidak akan cukup untuk air sebanyak ini, gumam Mukoda dalam hati. Lalu menambahkan lebih banyak garam dan mencicipinya lagi. Oke, sekarang rasanya sedikit asin, aku tidak ingin berlebihan, jadi ini akan baik-baik saja, kurasa. Kembali Mukoda bergumam. Selanjutnya Mukoda merapalkan mantra sihir api untuk membuat bola api seukuran bola voli yang langsung dia lempar ke dalam bola air, di mana bola itu lenyap sepenuhnya dengan suara desisan kecil. Apa maksudnya itu? Vel berkata dengan gelengan kepala yang kebingungan, tapi beberapa menit kemudian Vel mulai mengerti apa yang sedang ingin Mukoda lakukan. Tetapi nyala api sebesar itu sayangnya tidak cukup untuk tugas tersebut. Vel melihat bahwa Mukoda berharap untuk memanaskan bola air, tetapi bola apinya itu terlalu kecil. Oh, itukah tujuanmu? Aku bisa mengatasinya, mudah, kata Dora. Lalu mewujudkan bola api yang diameternya sekitar 3 meter. Akan tetapi Mukoda langsung menghentikan Dora, karena itu akan membuat kepitingnya gosong nanti. Apa yang akan dilakukan Mukoda merupakan proses yang rumit. Ia lalu mengumpulkan semua orang untuk bersama-sama membuat sihir bola api seukuran bola voli. Dora, si ahli berbagai sihir, membuat bola api sesuai dengan yang diinginkan Mukoda. Tetapi Vel dan Gon, si monster dan kekuatan sihir terbesar, membuat bola api yang menurut mereka kecil, tapi menurut Mukoda itu tetap saja bola api yang terlalu besar. Untuk mengurangi ukuran bola apinya hingga kira-kira sama dengan yang Mukoda buat, mereka harus mengulanginya beberapa kali. Pada akhirnya, setelah sekian kali mencoba, Vel dan Gon berhasil membuat bola api seukuran bola basket. Mereka bersama-sama melemparkan bola apinya ke dalam air. Bola api itu menghilang ke dalam dengan 4 suara berebes kecil yang mendesis. Mukoda dengan hati-hati memasukkan jarinya ke dalam bola air itu dan mendapati bahwa bola itu masih suam-suam kuku. Ya berarti sudah waktunya untuk putaran berikutnya dengan bola api yang sedikit lebih besar. Oke, apakah semuanya siap? 3, 2, 1, lempar! Teriak Mukoda kepada semuanya. Sekali lagi, keempat bola api itu lenyap ke dalam bola air. Kali ini mulai mengepul sedikit, tapi sekilas masih belum terasa cukup panas untuk merebus kepiting. Mukoda memeriksa dengan jarinya dan ternyata hangatnya seperti mandi air panas. Tapi itu masih belum cukup kuat untuk merebus kepiting berukuran raksasa. Jadi Mukoda menyiapkan semua orang untuk satu serangan bola api lagi dan meningkatkan level kekuatan bola apinya. Tembakan api ketiga menghilang ke dalam air. Oke, mari kita lihat apakah itu berhasil, gumam Mukoda. Dan untuk kali ini kondisi air itu sudah benar-benar sesuai dengan yang Mukoda inginkan, karena ia melihat ada gelembung-gelembung yang sudah menaik ke permukaan bola air. Kemudian langkah selanjutnya memasukkan kepiting ke dalam bola air yang sudah dipanaskan, yang berarti sudah waktunya untuk menambahkan bola api lagi. Mukoda pun kembali meminta Vel, Gon, dan Dora membuat bola api lagi. Namun bola api itu dibuat sedikit kurang kuat dibandingkan rangkaian bola api terakhir yang mereka lemparkan sebelumnya. Dan Mukoda juga meminta untuk berhati-hati, diusahakan tidak mengenai kepitingnya langsung. Sekali lagi, mereka semua berkumpul di sekitaran bola air itu dan melemparkan bola apinya. Berhati-hati agar tidak mengenai kepiting dalam prosesnya. Bola air itu mulai menggelembung dan mengepul sekali lagi. Mereka terus memanaskannya sesekali, memastikan suhunya tidak terlalu mendidih, dan akhirnya tentunya sekarang harusnya sudah selesai, gumam Mukoda. Pada saat yang sama, kuartet familiarnya mulai komplain mau sampai kapan supaya kepiting itu bisa mereka makan. Mukoda berkata prosesnya sebentar lagi sampai warna kepiting raksasa itu berubah secara bertahap menjadi warna merah cerah. Sedikit lagi, oke? Itu seharusnya berhasil, kata Mukoda.
dan meminta Sue untuk membuang air yang telah mendidih itu karena sudah tidak berguna lagi. Panas sekali, Mukoda berteriak. Walaupun Sue sudah berusaha sekuat tenaga melemparkan bola air itu, telah menyebabkan percikan besar dan sedikit mengenai Mukoda. "Master!" Sue berteriak saat ia berlari ke arah Mukoda dengan kecepatan yang secepat kilat. Tapi Mukoda menandakan Sue kalau ia baik-baik saja. Teriakan Mukoda tadi hanya kaget karena sebuah cipratan air panas yang menempel di pipinya. Sue pun meminta maaf dengan malu-malu mengeluarkan tentakelnya yang ingin menyentuh pipi Mukoda. "Oh, terima kasih Sue, itu yang kubutuhkan," kata Mukoda. Sue telah mendinginkan pipinya dan menghangatkan hatinya dengan kebaikan dalam satu gerakan. "Kelemahanmu tak henti-hentinya mencenangkan," Vel menyindir. Kemudian Mukoda mendiamkan kepiting itu sedikit lebih lama hingga suhu panasnya menurun. Lalu ia mencoba memutuskan bagaimana melakukan langkah berikutnya. Mukoda berkeliling dan memotong semua kaki kepiting yang tersisa. Selanjutnya ia membelah cangkangnya. Dan setelahnya mereka bisa langsung mengambil dagingnya. Cangkangnya yang keras cukup menyulitkannya pada saat pembedahan. Orson, sang ketua guild, sangat sedih ketika Mukoda mengatakan kepadanya bahwa ia akan memakan kepiting dan tidak bisa menjual cangkangnya kepadanya. Jika itu adalah material yang berguna untuk tujuan pembuatan armor, maka masuk akal jika itu adalah material yang cukup kuat. "Kalau begitu aku yakin pisau biasa sudah tidak mempan padanya," kata Mukoda dalam hati. Tapi ia memutuskan untuk setidaknya mencobanya. Kemudian Mukoda mengeluarkan salah satu pisau terpercaya yang ia beli dari supermarket online dan berusaha sekuat tenaga untuk menembus cangkang kepiting dengan pisau itu. "Oh, tunggu, apakah ini benar-benar berhasil?" kata Mukoda yang sedikit terkejut. Walau cangkangnya memberikan sedikit perlawanan, tapi pisau sekelas supermarketnya masih berhasil menembus tanpa terlalu banyak keributan. Cangkangnya seharusnya sangat kuat, tapi mungkin merebusnya membuatnya kurang tahan lama. Mukoda berspekulasi ketika ia mulai mengolah semua kaki kepiting. Kemudian membeli beberapa sarung tangan karet dari supermarket online-nya, memakainya dan merogoh salah satu cangkangnya. Mukoda mulai menarik daging di dalam kaki kepiting, menariknya keluar dari cangkangnya. Dagingnya sangat empuk dan juicy, dan tidak lama kemudian semua hidangan pribadi familiarnya dipenuhi dengan daging tersebut. BTW, Mukoda memastikan untuk menyimpan 3 kaki yang lebih kecil untuk digunakan pada piringan berikutnya. Walaupun ketika ia mengatakan lebih kecil, mereka harus ingat bahwa kaki-kaki tersebut hanya kecil dibandingkan dengan kaki-kaki lain dari sebuah truk berukuran besar. "Hei, kamu pasti sudah selesai sekarang ya," kata Vel penuh semangat. Dia, Gon, Dora, dan Sue semuanya terpaku pada tumpukan daging kepiting. Ya, sudah selesai," kata Mukoda. Nyaris tidak bisa menahan tawa saat ia meletakkan mangkuk di depan mereka. Mereka menggali dengan sangat cepat sampai Mukoda mengira mereka belum makan selama berhari-hari. Dan kali ini ia menjejali mulutnya dengan cepat. Suapan pertama kepiting sungguh menggetarkan. Mukoda melihat familiarnya. Mereka kembali menatap balik dan kemudian mereka semua berteriak serempak, "Lezat!" Kepiting memiliki rasa umami yang dalam dan kaya serta rasa manis yang sangat khas, dan ia tidak bisa menahan senyuman di wajahnya saat rasa lezat itu memenuhi mulutnya. Sejauh yang Mukoda ingat, itu adalah kepiting terbaik yang pernah ia makan. Familiarnya benar-benar terpesona oleh porsi mereka dan Mukoda ada di sana bersama mereka. Meskipun tentu saja ia harus terus mengambil lebih banyak daging kepiting dari cangkangnya saat makan agar tetap mendapat bagiannya. "Oh benar, kurasa sudah waktunya untuk mencobanya," pikir Mukoda sambil mengeluarkan sebotol saus. Rasa asin yang sedikit dari kepiting rebus memang enak, tapi ia selalu lebih menyukainya dengan sedikit sesuatu untuk meningkatkan rasanya lebih jauh. Dengan jenis saus favoritnya adalah campuran ponzu dan kecap. Mukoda menggiring sedikit saus ke kepiting, menggigitnya dan "Wow, itu bagus," serunya. Keasaman ponzu sangat cocok dengan rasa kepitingnya. "Hei, tunggu sebentar, apa itu?" Vel bertanya. "Itu campuran kecap ponzu. Kepitingnya jadi lebih enak kalau diberi sedikit bahan ini," kata Mukoda menjelaskan kepada Vel. Dan kemudian sebuah familiarnya pun meminta saus yang sama dengannya.
Merebus kepiting saja telah menghasilkan hidangan yang benar-benar nikmat. Mukoda menyiapkan porsi kedua untuk semuanya. Kali ini diberi sedikit kecap ponzu. Ini enak. Saya terkejut melihat betapa asamnya saus ini cocok dengan kepiting, teriak Vel. Tampaknya kuartet familiarnya yang rakus adalah penggemar sejati kecap ponzu, sama seperti tuannya. Kemudian Mukoda membuka cangkang terakhir dan ia pun menemukan apa yang mereka harapkan, yaitu gumpalan penuh dengan daging. Di sini Vel yang selalu jeli dalam hal makanan merasa aneh dengan daging yang baru saja Mukoda keluarkan. Ternyata itu bagian lain dari kepiting. Pada dasarnya bagian dari sistem pencernaan mereka. Kita pernah mengalaminya saat kita pergi ke laut. Ingat, kata Mukoda mengingatkan familiarnya. Kamu yakin tentang itu? Dora bertanya sambil mengintip ke dalam cangkang kepiting yang tidak tahu tentang itu. Warna dagingnya cukup kotor dan sebagainya. Sue dan Dora tidak mengingatnya dengan jelas karena Mukoda mencampurnya dengan daging kepiting yang sebenarnya saat itu. Ayolah, kamu tidak bisa menilai makanan dari warnanya. Kepiting tomale sangat kaya dan sedikit pahit dengan cara yang tepat. Sangat lezat, buah Mukoda. Akan tetapi Sue dan Dora tidak menyukai daging yang rasanya pahit. Menurut Dora, makanan tidak seharusnya berwarna seperti itu. Mukoda meyakinkan Dora kalau itu enak karena ia menyukainya terakhir kali mereka memakannya. Ya, sepertinya selera mereka belum cukup baik untuk hal ini. Lagi pula mereka berdua hanyalah anak kecil. Gumam Mukoda pada dirinya sendiri sambil mengeluarkan sebagian daging bagian dalam kepiting dan mengolesi tomale secukupnya di atasnya lalu menggigitnya. Delicious, katanya sambil mengunyah sedikit daging kepiting yang telah dilumuri saus. Apakah ini benar-benar enak? Kalau begitu aku menginginkannya juga, kata Vel. Mukoda pun menyiapkan sepiring daging dengan tomale dan menanyakan pendapat Vel dengan rasanya. Ini bukannya tidak menarik, bukannya aku tidak menyukainya, tapi aku lebih suka dagingnya saja, kata Vel menjawab. Sumpah Vel, kadang-kadang kamu punya selera makan seperti anak SD. Aku akui daging kepitingnya enak banget, tapi tomalenya juga enak. Baiklah, kalau begitu semuanya ini untukku, gumam Mukoda menyatakan dengan cemberut. Kemudian Mukoda melanjutkan dengan meminum sake. Gon juga ikut menemani Mukoda meminum sake. Setelahnya ia teringat kepada seseorang yang sangat menyukai sake, yaitu Dewa Pencipta. Sebelum ke Ronkainen, Mukoda telah memberi persembahan kepadanya seabrek sake dari berbagai jenis dan dia pastinya belum kehabisan. Tapi menurut Mukoda, dia tidak bisa menahan godaan camilan yang seharusnya dipadukan dengan sempurna dengan sake. Oke, aku akan melakukannya. Aku akan segera menyiapkan porsinya untuk Dia Pencipta, kata Mukoda. Lalu mengambil satu porsi untuk dikirimkan kepadanya. Oh, luar biasa, terima kasih banyak, kata Demiurge saat piringan itu menghilang dalam sekejap. Hahaha, aku melihat bahkan para dewa sendiri meninggalkan martabat mereka di hadapan masakanmu Tuan, kata Gon sambil tertawa. Haha, ya kurasa bahkan para dewa pun membutuhkan sesuatu untuk memenuhi hidup mereka sesekali, jawab Mukoda. Oh benar, Anda pastinya ingat bahwa saya menyebutkan bahwa Anda akan menerima imbalan atas usaha Anda dengan kerajaan Rubanov, bukan? Ini akan tiba sebentar lagi, jadi nantikanlah, kata Dewa Pencipta yang membuat Mukoda penasaran. Imbalan seperti apa yang diberikan Dewa Pencipta?